Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Duming Official. Video kali ini saya akan mengupdate kembali tentang jambu kristal yang saya pindah tanam sebulan yang lalu. Pada pagi hari ini saya telah melakukan pemupukan untuk yang pertama kali menggunakan NPK Mutiara 16:16:16. Jadi untuk mereknya sendiri terserah pakai Mutiara atau Baktani atau yang lain, yang penting perbandingan 16:16:16. Pada bulan lalu saya melakukan pemotongan pucuk, bisa dilihat. Yang saya lakukan adalah memotong pucuk utama. Fungsinya yaitu agar tumbuh tunas baru dan juga bercabang. Terus selain itu juga supaya pertumbuhan dari batang utama itu cepat besar dan batang cepat menua ya. Pada waktu pertama saya memindah tanam itu dari polybag ke planter bag, di bagian bawah di ketiak daun di bagian sini ada satu bunga ya, dan bunganya itu sebenarnya udah mekar, tapi karena musim hujan dan juga tanaman masih sangat kecil, jadinya rontok. Karena waktu itu juga mau saya rontokan, tapi karena sama ibu saya nggak boleh, saya biarkan, dan akhirnya alam yang memetik. Terus untuk pemupukan saya melakukan sebulan sekali, nantinya akan rutin. Tadi juga saya melakukan penebaran insektisida yaitu puradan. Untuk takaran puradan cukup setengah sendok atau seperempat sendok makan. Kalau untuk NPK Mutiara saya melakukan cukup 1 sendok. Nantinya sebulan sekali ya, harus rutin. Kalau puradan ketika musim-musim hama atau sudah mulai terserang hama, harusnya sebelum terserang itu harus dikasih dulu untuk mencegah. Karena di tanaman jambu saya sudah ada hama ya, yaitu kutu putih atau bisa disebut kutu daun. Itu bisa dilihat ya, ini daerah sini nih ada kutu putih itu di batangnya. Nantinya itu akan merusak daun akan menjadi kuning dan juga jelek. Sebenarnya kalau untuk pertumbuhan ini daun lebar-lebar, terus hijau tua, hijau pekat ya, ini bagus, berarti media tanam bagus ya. Media tanamnya kalau yang belum tahu, belum lihat di waktu penanaman saya, ini menggunakan perbandingan 1:1:1, yaitu sekamenta 1, tanah 1, dan juga kohe kambing 1. Untuk kohe kambingnya harus yang sudah difermentasi atau juga yang sudah lama, tentunya tidak baru ambil dari kandang ya, karena ketika mau yang baru ambil dari kandang itu bukannya malah bagus, nanti malah rusak. Karena nanti si kohe itu kan sebenarnya menciptakan udara panas ya.
nanti si akar bisa gosong dan juga biasanya ada ulat-ulat. Kalau di sini disebutnya engkuk. Itu akan sangat berbahaya karena hewan itu akan memakan bagian dari akar. Untuk pembuahan akan saya lakukan nanti ketika dari sekarang sekitar 2 bulan. Saya akan melihat perkembangan dari batang utama apakah sudah besar atau belum. Kalau sudah besar ya nanti akan saya buahkan, kalau belum ya jangan dulu. Jadi fungsinya potong pucuk itu untuk pohon jambu tentunya nanti akan mempercepat pembuahan dan juga pembesaran batang. Untuk ranting-ranting atau cabang-cabang yang seperti ini, tunas air, itu nanti akan saya pilih kembali yang bagus untuk perantingan, ya nanti akan saya gunakan. Kalau tidak ya nanti paling saya cangkok. Karena untuk pembenihan pohon jambu ini di daerah saya masih sangat sedikit. Kalaupun ada juga harganya sangat mahal, yaitu untuk bibit dari polybag itu dengan harga 25.000 per polybag. Itu juga hasil dari sambung pucuk, bukan dari cangkok. Jadi kalau sambung pucuk perawatannya lebih sulit, harus ekstra ya. Oh ya, tadi baru saya lihat di sini ternyata ada bagian yang terkena hama. Ini. Dan ini di atasnya juga ada kutu putih ya, atau kutu daun itu. Ini untuk cara pencegahannya agak sulit sebenarnya. Harus disemprot. Kalau bisa sih harus dibuang daunnya, tapi ini karena daun juga sangat sedikit ya, masih sedikit, dan juga dekat dengan pucuk utama, jadinya nggak saya buang karena takut nanti jadi jelek. Untuk pencegahannya nanti akan saya semprot saja menggunakan pestisida Kurakron. Untuk Kurakron dulu saya beli untuk tanaman cabai ya, karena di tanaman cabai juga sangat banyak kutu daun yang seperti di pohon jambu. Dan biasanya kalau di daun cabai itu akan keriting, tapi ini masih sisa ya, masih banyak lah, setengah botol juga masih. Nanti sore akan saya semprot. Untuk penyemprotan harus sore hari ya, karena ditakutkan panas pada daun, malah nanti daun kering. Dan juga melihat cuaca dulu, kalau musim hujan, kalau nanti sore hujan ya nggak saya semprot, karena percuma disemprot juga nanti terbilas lagi sama air hujan. Pembenihan juga nanti tidak saya tanam semua, tentunya saya menanam paling 1-2 pohon. Untuk yang lain nanti paling tidak saya kasih ke orang-orang atau tetangga, biar mereka juga merasakan enaknya jambu kristal ya. Untuk penempatan dari tabulan pot jambu kristal itu harus di bawah terik sinar matahari langsung ya, jangan sampai di bawah naungan pohon atau apapun, karena nantinya akan memperlambat pertumbuhan. Untuk pemupukan harus rutin kalau ingin cepat berbuah dan juga cepat besar
pohonnya. Salah satu trik lagi untuk mempercepat mempercepat pertumbuhan tunas dari cangkok, itu tentunya harus di media tanam yang bagus, agak besar walaupun di pot, dan juga pucuk daun itu harus dibuang terlebih dahulu, atau setelah turun cangkok itu semua daun atau perantingan itu dibuang supaya mengurangi penguapan. Dan juga nanti kalau sudah tumbuh tunas akan sangat bagus. Sekitar 1 bulan juga udah tumbuh tunas, asal penyiraman rutin. Dan juga kalau habis turun cangkok itu diusahakan jangan terkena sinar matahari. Ketika sudah tumbuh tunas baru diletakkan di bawah terik matahari secara langsung. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.